warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bertemu lagi dengan saya Melati Aura Dan saya Binta Adha dalam acara Salam Pramuka edisi Sabtu 14 November 2020. Oke teman-teman, seperti biasa di Salam Pramuka hari ini kami akan membahas seputar kegiatan-kegiatan pramuka yang ada di minggu ini. Bener banget Kemal. Pertama-tama kita bakal bahas mengenai kegiatan pelatihan budidaya tanaman dan perikanan. Dan ini adalah merupakan program ketahanan pangan Saka dan Sako. Mari kita simak videonya. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menyelenggarakan pelatihan budidaya tanaman dan ikan yang dilaksanakan pada hari Minggu 8 November 2020, bertempatkan di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur. Wah, gimana teman-teman, menarik dan sangat bermanfaat bukan kegiatannya? Bener banget Kemal. Dan dalam kegiatan itu kami sempat mewawancari Kak Teti dan Kak Hani sebagai perwakilan dari Kuarcap Kota Bogor. Dan selain itu kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta perwakilan dari Kuarcap Kabupaten Bogor. Mari kita simak videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Teti dari Saka Widya Budaya Bakti. Saya Heni, pembina Pramuka SMK Infokom Bogor. Kita sekarang berada di Wiladatika Cibubur dalam kegiatan pelatihan budidaya tanaman dan ikan, program ketahanan pangan bagi Saka dan Sako. Di sini kita ada Kak Heni, mungkin Kak Heni yang akan menjelaskan. Itu ya Kak, mangga. Baik, mungkin kalau dilihat dari programnya masih terasa samar-samar, tapi setelah kita mencoba ya, yaitu kita akan memperdayakan anak-anak pramuka yang kreatif, aktif dan berinovatif dan juga produktif. Ya, produktif di sini adalah hari-hari kosong mereka nanti kita akan coba untuk mereka mengenal atau mencoba untuk membuat tanaman di dalam ember, ya. Jadi menanam ikan dan menanam sayur di ember. Itu bisa kita setelah nanti kita bisa membuat itu hasilnya bisa kita pergunakan untuk kita sendiri, untuk berbagi dan juga untuk dijual. Gitu. Oke. Apa tindak lanjut dari kegiatan ini untuk Pramuka Kota Bogor? Itu menumbuhkan rasa wirausaha ya, untuk terutama penegak gitu. Khususnya penegak, umumnya untuk pramuka ya, pramuka sekota Bogor, dari siaga, penggalang sampai penegak. Oke. Siapa saja Kak yang ikut berkontribusi dalam kegiatan ini? Baik, dalam kegiatan pelatihan budidaya ini kita di sini yang diundang adalah Saka dan Sako, perwakilan dari Jabodetabek. Alhamdulillah Kota Bogor perwakilan dari Saka Widya Budaya Bakti untuk menggerakkan di Kota Bogor sendiri, khususnya umumnya untuk adik-adik pramuka yang ada di pangkalan-pangkalan penegak untuk membudidayakan lele dan sayuran dalam pot yang kita siapkan nanti untuk pelatihan. Oke Kak, itu di belakang sana sedang ada kegiatan apa Kak? Itu adalah pembagian uji coba itu mungkin ya, uji coba apa tuh tadi tuh? Budidaya tanaman dan ikan di ember. Nah, jadi satu perwakilan yaitu satu pangkalan mendapat dua paket ikan, bibit, pohon ember, terus pohonnya yang sudah siap tanam. Oke Kak, terakhir nih, kasih motivasi untuk seluruh anggota pramuka di Indonesia. Kakak aja. Oke, sip. Pandemi memang membuat kita sedih, berduka. Tapi satu hal yang harus ditekankan dalam pemahaman kita sebagai pramuka Indonesia, berjarak, bergerak, kreatif dan berkreasi. Itu yang paling penting. Perkenalkan, nama saya Iwan Taufik Gunawan, selaku Ketua Dewan Kerja Cabang Kabupaten Bogor, yang pada kesempatan kali ini selaku peserta daripada pelatihan tanaman dan juga ikan dalam rangka ketahanan pangan untuk Saka dan Sako di daerah Jabodetabek yang diselenggarakan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Oke Kak Iwan, gimana nih kesan selama mengikuti kegiatan ini? Ya, kesan mengikuti kegiatan ini menurut saya ini merupakan inisiasi yang luar biasa dari Kuartir Nasional merespon daripada dampak COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia bahkan melanda dunia. Kuartir Nasional ya meminta
harapan kepada pramuka penegak Pandega juga kepada anggota dewasa untuk merespon dampak yang sama daripada bencana yang melanda dunia saat ini. Saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan ini karena memang pada dasarnya pada dampak COVID-19 ini memang kita butuh yang namanya sebuah pelatihan yang mana akan dikembangkan nanti di masing-masing kabupaten dan kota, bahkan di daerahnya masing-masing. Bahkan ke depan harapan saya pribadi ini bisa menjadi sumber dana, sumber kegiatan bagi pramuka penegak Pandega khususnya yang ada di kuartir nasional seperti itu. Karena memang notabene teman-teman pramuka penegak dan Pandega ketika akan menyelenggarakan kegiatan butuh yang namanya dana seperti itu. Jadi ketika memang hal ini diterapkan di kabupaten kota dengan basic dan pelatihan bisa menanam atau punya bibit ikan dan sebagainya bisa dikembangkan di daerah masing-masing. Jadi pramuka penegak Pandega se-Indonesia menjadi pramuka penegak Pandega yang mandiri dan kreatif. Seperti itu. Oke Kak Iwan, gimana nih kondisi pramuka di daerah Kakak? Kondisi pramuka di Kabupaten Bogor saat ini memang sedang merasakan dampak yang signifikan daripada dampak COVID-19 ya. Tapi untuk kegiatan pramuka di Kabupaten Bogor alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan ya, dan kami tetap mematuhi protokol kesehatan mulai dari menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan. Tapi untuk kegiatan kita mematuhi protokol kesehatan ya. Untuk peserta juga kita dibatasi ya. Terakhir kegiatan kita ada tapakan pramuka Garuda ya yang dilakukan secara virtual. Hal ini ya agar menunjukkan eksistensi gerakan pramuka walaupun di tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini. Oke Kak, terakhir nih, kasih dong motivasi untuk para anggota pramuka di Indonesia agar tetap semangat berkegiatan di tengah pandemi ini. Ya, untuk rekan-rekan pramuka penegak Pandega di Indonesia tetap semangat dalam kegiatan teman-teman ya. Kembangkan potensi teman-teman ya, jangan sampai terlena dengan keadaan seperti ini ya. Kita harus mengembangkan potensi yang kita miliki agar tetap eksistensi gerakan pramuka di Indonesia dan juga kita dapat terus berkarya, bukan hanya bergaya teman-teman, tapi berkarya dan berkarya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, informasi selanjutnya datang dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Betul sekali Kak Evi, karena Kuartir Nasional ini masih membuka open recruitment untuk menjadi bagian dari Duta Perubahan Perilaku. Dan Kak Atelia Praratia sebagai Kak Kuarda Jawa Barat serta mengajak seluruh anggota pramuka di Indonesia untuk menjadi bagian dari Duta Perubahan Perilaku. Salam Pramuka, saya Atalia Praratia, Ketua Kuarda Pramuka Jawa Barat mengajak kepada seluruh pramuka di Indonesia agar dapat terus serta bergerak menjadi bagian dari Duta Perubahan Perilaku dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi perubahan perilaku di tengah-tengah masyarakat. Untuk setiap anggota pramuka dapat mengisi formulir rekrutmen melalui tautan di bawah ini. Ayo jaga protokol kesehatan. Salam Pramuka. Oke teman-teman semua, di Salam Pramuka minggu lalu kami sudah memberikan informasi mengenai hasil dari seleksi administrasi Dewan Kerja Cabang. bener banget kan? Dan kemarin pada tanggal 8 November 2020, Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor melakukan seleksi tahap kedua. Dan seleksi ini diselenggarakan di Sekretariat Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Langsung aja yuk kita lihat videonya bareng-bareng. Informasi selanjutnya datang dari Dewan Kerja Cabang Kota Bogor yang mengadakan seleksi bakal calon anggota DKC periode 2020 sampai 2025. Tahap 2 yang diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020, bertepatan di Aula Sekretariat Kuarcap Kota Bogor. Oke teman-teman semua, dalam kegiatan tersebut kami sempat mewawancarai Kak Ramdan selaku Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Bogor. Mari kita simak video wawancaranya. Kak Ramdan, kemarin kan kita baru Dewan Kerja Cabang baru beres seleksi ya? Iya, betul. Seleksi betul. perekrutan anggota, bakal calon ya Kak? Iya, bakal calon. Oke, laporan seleksi DKC kemarin gimana sih Kak? Laporan DKC kemarin alhamdulillah ya, kita dari apa yang sudah kita rencanakan sampai akhir sudah berjalan dengan baik. Walaupun ada sedikit kendala ya, kita bisa atasi seperti itu. Oke, tadi kan Kak Ramdan bilang ada kendala ya? Iya. Nah, itu kendala selama kegiatan yang berlangsung tuh apa sih Kak? Kendalanya paling ke
jam yang tidak sesuai kan, yang tidak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, karena emang ada kendala teknis dari segi IT seperti itu kan, kita kan basisnya IT juga, dan satu lagi terkendala di waktu seperti itu. Oke, jadi lebih ke waktu ya, Kak? Iya, lebih ke waktu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh para bakal calon DKC, Kak? Yang dilakukan setelah perekrutan. Iya, setelah perekrutan kita akan ada rapat koordinasi terlebih dahulu untuk memperkenalkan satu sama lain seperti itu, supaya kita lebih dekat seperti itu. Jadi lebih ke pendekatan betul, internal dulu internal. Seperti itu. Oke. Berapa banyak yang mungkin bisa lolos seleksi, Kak? Yang lolos seleksi itu kan yang sudah pasti saya dan Kak Putri berdua sebagai ketua dan wakil. Nah, sisanya itu ada 15 lagi. Nah, itu 15 lagi nanti didominasi atau campur antara DKC lama dan DKC yang baru seperti itu. Oke, jadi sisanya itu dari anggota Dewan Kerja sebelumnya dengan yang baru ya? Betul, ya di mix kita. Oke, target yang akan dicapai setelah kegiatan ini terlaksana? Untuk target sih banyak ya, sebenarnya banyak target kita 1 tahun ke depan, akan tetapi target yang terdekat ini yaitu upgrading dulu. Kita akan melaksanakan upgrading Dewan Kerja Cabang supaya kita tahu apa sih tupoksi Dewan Kerja Cabang itu sendiri seperti itu. Jadi jangan bukan karena Dewan Kerja Cabang kita jadi bisa seenaknya gitu ya? Nah iya, jadi kan Dewan Kerja Cabang itu sendiri kan ada ada tupoksinya, ada tugas-tugasnya, ada bidang-bidangnya, ngapain aja, bidang A ngapain, bidang B ngapain, seperti itu. Oke, yang terakhir nih Kak, kesan dan pesan selama melaksanakan kegiatan ini. Kesan dan pesan, kalau kesannya sih pasti ini tantangan juga buat saya kan, karena emang kegiatan awal pada saat saya menjabat ketua DKC meskipun belum dilantik. Untuk pesannya ya mudah-mudahan sih nanti orang-orang yang terpilih nanti adalah orang-orang yang terbaik dari kuaranya masing-masing, dan itu bisa mewujudkan Pramuka Penegak dan Pandega Kota Bogor supaya lebih bagus lagi, lebih giat lagi, dan lebih berprestasi lagi di Jawa Barat ataupun nasional seperti itu. Oke teman-teman semua, informasi selanjutnya kita bakal membahas serba-serbi Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Karena pada tanggal 10 November 2020 kemarin yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat mengadakan pelantikan pengurus Pramuka Jawa Barat masa periode 2020 sampai 2025. Mari kita simak videonya. Pada tanggal 6 sampai 7 Oktober 2020, Kak Atalia Praratia terpilih sebagai Ketua Kuarda Jabar baru, menggantikan Kak Dede Yusuf yang telah menjabat selama 2 periode. Dan hari ini, tepatnya tanggal 10 November 2020, bertepatan dengan Hari Pahlawan, Kak Atalia Praratia resmi dilantik sebagai Ketua Kuarda Jawa Barat Baras periode 2020 sampai 2025. Mana teman-teman semua, penasaran gak nih sama proses pelantikan para pengurus Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat? Penasaran dong ya, langsung aja kita simak proses pelantikannya. Jawab pelantikan, dilanjutkan pengucapan Trisatya Pramuka. Sebelum saya lantik kakak-kakak sebagai ketua dan anggota Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat masa bakti 2020-2025. Sebagaimana tersebut dalam surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 125 tahun 2020. Saya berharap kakak-kakak telah membaca dan memahami isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan AD/ART Gerakan Pramuka. Karena ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi Gerakan Pramuka. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang saya minta kakak-kakak
untuk memberikan jawaban dengan singkat dan tegas, dengan suka dan rela yang dilandasi satya dan dharma pramuka. Selanjutnya akan kita ikuti bersama pelantikan pengurus kuartir daerah dan lembaga pemeriksa keuangan kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat masa bakti 2020-2025 oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Diawali pembacaan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Pertama, tugas pokok Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat adalah memimpin, mengendalikan organisasi dan kegiatan gerakan pramuka di wilayah Provinsi Jawa Barat, dan tugas pokok lembaga pemeriksa keuangan mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Barat. Bersediakah kakak-kakak untuk menjadi pengurus kuartir daerah dan lembaga pemeriksa keuangan Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Barat masa bakti 2020-2025? Bersedia. Kedua, bersediakah kakak-kakak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam rangka membina dan mengembangkan kegiatan kepramukaan di Jawa Barat? Bersedia. Ketiga, sebagai perwujudan kesediaan itu, apakah kakak-kakak bersedia dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan janji pramuka Trisatya? Bersedia. Oke teman-teman semuanya, dalam kegiatan tersebut Kak Ridwan Kamil selaku Kamabida Jawa Barat memberikan sambutannya dalam kegiatan pelantikan pengurus kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat periode 2020-2025. Langsung aja yuk kita simak videonya. Dapatkan barisan, segera dilakukan rapat koordinasi untuk merespon apa itu adaptasi kebiasaan baru. Saya catat ada beberapa mohon menjadi sebuah perhatian. Yang pertama, naiknya semangat toleransi dan tolong-menolong selama pandemi COVID. Mudah-mudahan ini bisa dipanen sebagai sebuah energi positif di semua dimensi kebaikan. Jadikan semangat kolaborasi pentahelix, yaitu ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media, sebagai cara baru Pramuka Jawa Barat dalam mengembangkan kemajuan. Dua, COVID ini mengajarkan bahwa ada semangat yang sangat tinggi dalam menjaga kesehatan pribadi maupun lingkungan. Oleh karena itu, 5 tahun ke depan, program-program kesehatan masyarakat harus diteladankan oleh kakak-kakak pramuka dan anggota pramuka di Jawa Barat. Yang ketiga, COVID ini mengajarkan kita harus memaksakan diri beradaptasi hijrah menuju era digital. Apapun urusannya, usahakan maksimalkan menggunakan era dan teknologi digital. Dari sisi rapat, dari sisi perdagangan, dari sisi produktivitas, semua bisa dikerjakan tanpa harus menggunakan cara-cara lama yang cenderung boros dan kos tinggi. Kemarin saya baru rapat, contohnya di Provinsi Jawa Barat, kita hitung kalau kita pindah kepada digital dalam administrasi kenegaraan, tidak banyak kertas-kertas yang harus dibeli, tidak banyak ATK yang harus dibeli, total dalam setahun itu bisa menghemat mendekati 1 triliun rupiah. Betapa besar gaya hidup masa lalu dan betapa hemat gaya hidup masa depan melalui digital. Saya ingin sekali melihat Pramuka Jawa Barat dalam semua lini terdepan dalam era digital pasca COVID. Berikutnya, pelatihan-pelatihan juga akan mengalami definisi baru. Dulu bertempat tinggal, berkantor, dan berekreasi dilakukan di 3 lokasi yang berbeda. Di pasca COVID, bertempat tinggal, bekerja, berekreasi bisa diselenggarakan di lingkungan yang sama, yaitu di rumah atau di permukiman. Oleh karena itu, semangat kepramukaan
jangan menjadi halangan bahwa kegiatan harus selalu dipusatkan di tempat-tempat terjauh yang membutuhkan mobilitas yang mahal dan membutuhkan konsolidasi besar. Kreativitas itu mohon segera dikembangkan. Berikutnya, pasca Covid melahirkan ekonomi tangguh yang terbukti tidak terinterupsi oleh Covid, mohon juga menjadikan sebuah semangat ekonomi untuk gerakan pramuka dan masyarakat. Ada 4 ekonomi yang tangguh. Satu adalah ekonomi ketahanan pangan. Saya titip ketahanan pangan, berkebun, beternak, bertani menjadi sebuah semangat baru kebermanfaatan pramuka di desa-desa, di tempat-tempat yang dibutuhkan melalui reorientasi keilmuan pramuka kepada ekonomi baru ini. Kemudian ada ekonomi kesehatan, ada ekonomi transportasi, dan ada yang namanya ekonomi lainnya, salah satunya adalah ekonomi digital. Dan pada kegiatan pelantikan pengurus Kuartir Daerah Jawa Barat ini, Satuan Tugas Pramuka Peduli Penanggulangan COVID-19 Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang dipimpin oleh Kak Bahtiar Utomo memberikan bantuan berupa APD. Dalam rangkaian acara pelantikan pengurus Majelis Pembimbing Daerah dan pengurus atau andalan daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat masa bakti 2020-2025 di Youth Center Arca Manik, Jalan Pacuan Kuda, Bandung pada hari Selasa 10 November 2020. Satuan Tugas Pramuka Peduli Penanggulangan COVID-19 Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang dipimpin oleh Kak Bahtiar Utomo menyerahkan bantuan paket alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD. Bantuan tersebut berupa 75.000 pieces masker, 100 pieces baju Hamzat, 250 face shield, dan 28 pieces termogan secara simbolis diserahkan oleh Kak Bahtiar kepada Ketua Kuartir Daerah Jawa Barat. Oke teman-teman semua, seperti biasa sebelum menutup acara Salam Pramuka hari ini, kami akan memberikan informasi mengenai perakiraan cuaca di hari Minggu besok. Berikut adalah perakiraan cuaca di Kota Bogor pada hari Minggu 15 November 2020. Di pagi hari, jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, cerah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius. Di siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, hujan petir dengan suhu 31 derajat Celcius. Dan di malam hari pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, cerah berawan dengan suhu 24 derajat Celcius. Oke teman-teman, cukup sampai di sini Salam Pramuka hari ini. jangan lupa saksikan kami terus setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TV Pramuka. Saya Evita Arha. Saya Melati Aura. Pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.